Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembahasan selanjutnya, yaitu sistem limfatik atau sistem limpatik. Ya, sistem limpatik itu adalah sistem yang untuk menyalurkan cairan interstisial. Jadi 20 liter cairan plasma difiltrasi keluar menuju bagian interstisial. Lalu 17 liternya akan direabsorpsi oleh pembuluh darah dan sisanya akan masuk ke dalam pembuluh limfatik. Kemudian kita lihat satu persatu dulu. Sistem limfatik terdiri dari pembuluh getah bening atau disebut dengan limfe, kemudian organ-organ limfatik, kemudian juga ada cairan limpa, kemudian ada juga sumsum tulang merah. Jadi kalau pembuluh getah bening ini hampir sama dengan pembuluh darah tapi beda fungsi. Ya, kita lihat perbedaannya. Dalam sistem peredaran darah itu tertutup, kalau limpa itu terbuka. Ya, kemudian yang dialirkan kalau darah jelas darah, kemudian berwarna merah. Kalau limfa adalah getah bening, berwarna kuning keputihan. Ya, kemudian tenaga pendorongnya kalau peredaran darah adalah kontraksi otot jantung, sedangkan limpa adalah kontraksi otot rangka. Nah, kemudian yang diangkut dalam peredaran darah adalah oksigen, karbon dioksida, protein, dan gula. Lalu kalau limpa ini lebih khusus ke lemak, yaitu asam lemak dan gliserin. Nah, kemudian dari pembuluhnya, peredaran darah terdiri dari arteri dan vena, sedangkan limfa adalah pembuluh getah bening yang disebut juga ductus thoraxicus dan ductus lymphaticus dexter. Kemudian selanjutnya adalah cairan limfa atau disebut juga getah bening. Komponennya yaitu terdiri plasma darah yang tersaring melalui dinding kapiler darah sehingga membentuk cairan interstisial. Nah, cairan interstisial ini yang telah masuk ke dalam pembuluh darah atau maksudnya pembuluh limfa disebut dengan cairan limpa atau getah bening. Jadi sudah masuk ke dalam pembuluh limfa disebutnya baru cairan limpa. Nah, perbedaan utamanya antara cairan interstisial dan getah bening terletak pada lokasi tempatnya berada. Ya, antara cairan interstisial dan getah bening. Kalau interstisial cairan itu belum masuk ke dalam pembuluh limpa, sedangkan kalau cairan limpa atau getah bening sudah masuk ke dalam pembuluh limpa. Nah, perbedaannya terdiri dari tempatnya. Kalau cairan interstisial ada di antara ruang antar sel pada jaringan, jadi ada di ruangan antar sel, sedangkan kalau cairan limpa hanya di pembuluh limfa dan jaringan limfatik. Ya. Kemudian selanjutnya ada pembuluh getah bening. Nah, pembuluh getah bening ada terdiri dari kapiler getah bening. Ya. Kapiler getah bening ini terdiri dari saluran yang berdinding tipis, lebih tipis daripada kapiler di darah. Kemudian dilapisi lapisan endotel di bagian dalam, kemudian lumennya tidak teratur. Ya, kemudian kapiler getah bening ini merupakan pembuluh limfa yang terkecil. Kalau pada darah, kapiler vena, kapiler arteri itu paling terkecil pada pembuluh darah, maka kalau pada pembuluh limfa maka kapiler getah beningnya yang terkecil. Terus kemudian kapiler getah bening ini membentuk anyaman yang luas dan berakhir pada buntu. Ya. Kemudian terdapat diameter kapiler limfa atau disebutnya juga tempat pertama dari jaringan limfa itu berada. Nah, ada di kapiler limfa ini. Atau lebih fokusnya atau lebih khususnya itu ada di diameter kapiler limfa. Kemudian karena salurannya buntu sehingga hanya ada satu aliran darah, sehingga cairan interstisial dapat berdifusi melewati membran plasma sel-sel pada jaringan, ya. Kemudian tapi tidak dapat mengalir kembali ke arah sebaliknya sehingga buntu, gitu. Kemudian bagian ujung dari sel endotel kan dilapisi oleh sel endotel nih. Nah, bagian ujungnya yaitu menyusun kapiler limfa yang akhirnya tersusun tumpang tindih atau tidak teratur. Ya, lumennya
tumpang tindih atau tidak teratur. Kemudian terdapat di sepanjang jaringan kapiler dari si pembuluh limfa ya, kecuali pada sumsum tulang, kemudian susunan saraf pusat, tulang gigi, dan kornea mata. Ini ya kalau di kapiler getah bening, kecuali pada sumsum tulang, susunan saraf pusat, kemudian tulang gigi, dan kornea mata. Kemudian fungsinya yaitu untuk menampung cairan limfe atau interstisial yang berasal dari masing-masing kapiler ya. Sehingga fungsinya adalah untuk menampung cairan interstisial ya. Kemudian selanjutnya adalah pembuluh getah bening yang lebih besar. Kalau pembuluh getah bening yang lebih besar disebutnya juga dengan pembuluh limfa. Ini merupakan muara dari kapiler-kapiler getah bening yang tadi. Nah, kalau pada darah itu venolus, arteriolus, itu muaranya ke pembuluh darah vena, pembuluh darah arteri. Kalau ini adalah ke pembuluh getah bening atau pembuluh limfa. Kemudian terdiri dari saluran yang dindingnya lebih tebal, memiliki katup ya, hampir sama dengan pembuluh darah memiliki katup. Dindingnya terdiri dari 3 lapis. Yang pertama adalah tunika intima, terdiri dari lapisan endotel, kemudian sabutnya lebih elastis kalau yang untuk di dalam, karena akan mempermudah cairan interstisial untuk masuk ke dalam pembuluh. Kemudian kalau tunika media atau yang di tengah itu terdiri dari serabut otot polos. Kemudian tunika adventitia terdiri dari sabut kolagen, sabut elastis, dan sabut otot polos ya. Kemudian menyerupai, jadi pembuluh getah bening ini menyerupai vena kecil yang terdiri atas 3 lapis ya, 3 lapis ini, 3 lapisan yang tadi, dan mempunyai katup pada lumen yang mencegah cairan limfa kembali ke jaringan, sehingga di sini dia punya katup ya, yang disebutkan tadi hampir mirip dengan vena kecil. Kontraksi otot yang berdekatan juga mencegah limfa keluar dari pembuluh limfa ya. Kemudian dalam perjalanannya pembuluh getah bening yang besar atau limfa mencurahkan isinya ke kelenjar getah bening atau limnodes. Jadi dari kapiler tadi ke pembuluh getah bening baru ke kelenjar getah bening atau limnodes ya. Kemudian nih kita jelaskan lagi tadi tentang katup. Katup pembuluh getah bening merupakan lipatan dari tunika intima yang dari dalam ya, lapisan dalam, kemudian terdiri jaringan ikat kendor, dilapisi endotel, kemudian terletak berpasangan dan berhadapan, kedua ujung bebas dan searah dengan limfe, dan fungsinya adalah mencegah cairan limfe kembali ke jaringan. Aliran cairan limfa bergerak melewati nodus limfa ya, jadi kalau misalnya cairan ini bergerakkan melewati nodus limfa, organ sistem limfik yang mengandung massa. Jadi di dalam cairan ini mengandung massa sel B dan sel T, fungsinya untuk imunitas ya. Kemudian pembuluh limpa di kulit terletak di antara jaringan subkutan dan umumnya mengikuti rute aliran cairan pada pembuluh vena dan membentuk jaringan sekitar pembuluh vena. Makanya tadi Ibu bilang bahwa hampir mirip dengan jaringan vena ya. Kemudian pembuluh limfa terdapat di seluruh bagian tubuh kecuali jaringan asvakuler atau jaringan kartilago, epidermis, dan kornea mata. Kemudian sistem saraf pusat, kemudian sebagian limpa atau spleen, kemudian sumsum tulang merah. Lalu lanjut lagi ke pembuluh limfa besar, yaitu merupakan gabungan dari pembuluh limfe dan membentuk 2 pembuluh limfe utama yang terdiri dari 2, yaitu ductus thoracicus dan ductus
atau disebut ductus lymphaticus sinistra dan ductus lymphaticus dextra. Kalau ductus lymphaticus sinistra dimulai dari di depan vertebra lumbalis menuju ke bagian atas, bermuara pada vena brachiocephalika lalu ke vena cava superior, menerimanya dari kepala, leher, dada sebelah kiri, perut, anggota gerak bawah, dan alat-alat dalam rongga perut. Nah, kemudian kalau ductus lymphaticus dextra, pembuluh darah yang pendek dan panjangnya kira-kira hanya 1,2 cm, menerima limfa dari pembuluh limfa yang berasal dari kepala kanan, dada kanan, dan lengan sebelah kanan yang bermuara pada vena cava subclavia dextra. Kalau melihat flashback lagi ke pembuluh darah, kan ada tuh pembuluh darah yang brachiocephalika, ingat-ingat lagi di sebelah mana. Kemudian pembuluh darah vena cava subclavia dextra, ya, itu bermuara nanti ke arah pembuluh darah, itu untuk pembuluh limfa yang besar. Kemudian dindingnya hampir sama dengan pembuluh limfa tadi sebelumnya, yaitu tunica intima, media, dan adventitia endotel. Kalau intima terdiri dari endotel, sabut kolagen dan elastis. Kemudian tunica media beberapa lapis otot polos, tunica adventitia sabut kolagen, sabut elastis, dan otot polos. Nah, pada tunica adventitia terdapat vasa vasorum, atau kalau vasa vasorum ini adalah pembuluh dari pembuluh yang bercabang luas, ya, di bagian tunica adventitia. Kemudian selanjutnya yaitu saluran limpa atau limpadux. Kalau limpadux berarti getah bening melewati batang limfa melalui 2 jalur utama. Ya kan, tadi dari pembuluh getah bening melewati batang limfa, ya, memasukkan salurannya nanti akan ke saluran limfa dulu melalui 2 jaluran, yaitu saluran toraks dan saluran limfa bagian kanan. Kemudian nanti dialirkan menuju ke pembuluh vena. Kemudian jaringan limfatik terdiri dari jaringan hematopoietik, terdiri dari 2 jenis jaringan, yaitu myeloid dan jaringan limfoid atau limfatik. Hematopoietik ini jaringan yang menyusun untuk sel darah, ya. Myeloid ini sel darah. Kemudian ada jaringan limfa, getah bening. Kemudian jaringan limfatik dalam tubuh terdapat dalam 4 bentuk, yaitu kelenjar getah bening, timus, lien atau disebut limfa, agregasi dari limfosit tak berkapsul, dan jaringan ikat kendor. Jaringan limfatik, jaringan hematopoietik sebab membentuk limfosit. Kenapa disebut dengan jaringan limfatik ini juga disebut dengan jaringan hematopoietik atau yang menyusun sel darah? Karena dia mempunyai limfosit. Limfosit ini kan fungsinya adalah untuk imunitas. Karena jaringan limfatik juga merupakan jaringan parenkim pada organ-organ limfatik, yaitu jaringan utama, ya, yang sangat berperan dalam organ limfatik. Kemudian ada yang disebut jaringan limfoid primer, berfungsi sebagai tempat diferensiasi limfosit yang berasal dari jaringan myeloid atau jaringan darah tadi. Terdapat 2 jaringan limfoid primer, yaitu kelenjar timus yang merupakan diferensiasi limfosit T dan sumsum tulang belah tulang yang merupakan diferensiasi dari limfosit B. Jadi limfosit itu kan ada bermacam jenis, ada yang T, ada yang B. Nah, itu diferensiasinya ada di kelenjar timus. Kemudian di sini juga mengandung organ yang mengandung stem cell. Kemudian lanjut lagi ke jaringan limfoid sekunder, yaitu tempat menampung sel-sel limfosit yang telah mengalami diferensiasi dalam jaringan sentral menjadi sel-sel yang imunokompeten yang berfungsi sebagai komponen imunitas dari tubuh, ya. Nah, kan kalau imunitas dari tubuh ini ada yang dimiliki sejak lahir, kemudian ada juga yang dari adaptasi terhadap benda asing, kemudian ada juga yang diberi vaksin. Nah, itu dari kalau yang sejak dari lahir sudah ada, biasanya bersifatnya tidak spesifik, ya. Kemudian kalau yang dari adaptasi dari lingkungan, kemudian dari vaksin, itu spesifik terhadap benda atau mikroorganisme tertentu. Ya, jadi lebih spesifik. Kalau yang vaksin, misalnya kalau dikasih vaksin untuk TBC, nah dia maka akan imunitasnya bisa melacak
dari virus TBC aja, bukan virus yang lain gitu. Dalam jaringan limfa sekunder sebagai stroma terdapat sel retikuler yang berasal dari mesenkim. Jaringan mesenkim ini jaringan yang dari lahir ya. Jadi jaringan yang sudah berkembang ketika terbentuknya embrional ya, embrio. Kemudian jaringan limfoid ini yang terdapat dalam tubuh sebagian besar tergorong dalam jaringan ini, contohnya nodus limfatikus, limfa, dan tonsila. Kemudian jaringan limfatik secara mikroskopik dibagi menjadi dua komponen, yaitu stroma atau kerangka seperti busa, spons. Kemudian ada free cell, yaitu mengisi mata anyaman. Perbandingan keduanya berbeda. Jaringan limfatik dibedakan menjadi jaringan limfatik kendor, limfatik padat, dan noduler. Kalau yang kendor, susunan unsur sel menetap lebih banyak daripada sel bebas. Kemudian kalau yang padat mendominasi dibandingkan sel lain, berbentuknya pasti lebih padat. Kemudian kalau noduler berbentuk noduler. Jaringan limfatik ini padat tersusun dalam struktur yang bulat atau bernodul, anulus limfatikus disebutnya. Nah, seperti itu. Kemudian nodulus limfatikus selanjutnya merupakan akumulasi padat dari sel-sel bebas di dalam jaringan limfoid kendor. Berbatasnya jelas, ini contohnya ya. Kemudian strukturnya terdiri dari primary nodul dan secondary nodul atau sama dengan germinal center. Kalau primary nodul kumpulan padat limfosit kecil, kemudian bentuknya bulat-bulat. Nah, kalau secondary lebih merupakan kumpulan sel-sel yang lebih besar, limfosit, plasma, makrofag, terus juga bentuknya pucat, terus kemudian ada kutub gelap dan kutub pucat terdirinya. Kemudian fungsinya yaitu untuk membentuk limfosit, penghancuran limfosit, difagosit oleh atau dimakan atau dirusak oleh makrofag. Ya, itu dari nodulus limfatikus. Kemudian selanjutnya adalah organ-organ limfatik. Ada terdiri dari limnodes, timus, lien atau limpa, kemudian tonsil. Yang pertama adalah limnodes. Limnodes atau disebutnya juga kelenjar getah bening atau disebutnya juga dengan limpa, berbentuk lonjong dengan ukuran kira-kira 10 sampai 25 mm ya. Kemudian juga cairan yang susunannya seperti plasma darah dan cairan jaringan yang banyak mengandung sel darah. Limfosit tidak terdapat karbon dioksida dan mengandung hanya sedikit oksigen. Nah, pada usus biasanya banyak mengandung zat lemak. Kemudian cairan limpa dibentuk dari cairan jaringan melalui difusi atau filtrasi ke dalam kapiler limfe dan seterusnya akan masuk ke dalam peredaran darah melalui vena. Yang tadi sudah Ibu jelaskan ya, bahwa nanti dia akan masuk melalui vena juga, aliran darah, baru nanti ke vena cava superior, ada yang subclavia dextra. Kemudian kalau limfa ini pasti memiliki massa jaringan yang terbesar di seluruh tubuh, ya kan. Kemudian letaknya juga ya. Kemudian makroskopiknya itu atau bentuknya itu kacang atau ginjal, seperti ginjal. Kemudian ovoid ya, oval. Kemudian hilus, bentuknya bagian cekung. Ada yang cekung, tempat keluar masuk pembuluh darah bagian cekungnya terdapat pada regio axillaris, inguinalis, panjang perjalanan pembuluh besar dari leher dalam rongga dada, perut, dan regio mesenterium. Kemudian di mikroskopiknya itu terdiri dari jaringan parenkim, terdiri dari jaringan limfoid yang ditembus oleh pembuluh getah bening khusus yang disebut juga sinus getah bening. Kemudian stroma membentuk seperti bulat-bulat seperti mata, kerangkanya retikuler, terdiri dari sabut retikuler seperti anyaman, sel retikuler, sel bebas, kemudian ada kerangka kolagen itu sehingga membentuk kapsul jaringan konektif padat. Jadi pada limfa ini dikelilingi oleh si kapsul yang memanjang ke dalam nodus, membentuk ruang-ruang di dalam nodus seperti trabeculae. Trabeculae ini berfungsinya adalah untuk menyokong dan jalur bagi pembuluh darah menuju ke bagian dalam nodus. Jadi jalur pembuluh darah menuju ke bagian dalam dari nodus ya. Kemudian
Selanjutnya fungsi kelenjar limpa, menyaring cairan limpa dari benda asing, membentuk limfosit, kemudian membentuk antibodi, ya ini untuk pertahanan tubuh. Kemudian pembuangan bakteri, ketika bakteri sudah mati dilawan oleh antibodi maka dibuang oleh si kelenjar limpa ini. Kemudian membantu reabsorpsi atau penyerapan dari lemak. Nah kemudian selanjutnya adalah nih gambarnya limnodes. Dari limnodes bentuknya seperti ginjal kacang, ya ada kapsulnya di bagian sini. Ini trabekulenya, ya trabekula ini fungsinya tadi untuk menyokong dan jalur bagi pembuluh darah menuju ke bagian dalam nodus. Jadi dari pembuluh darah nanti bisa masuk ke sini, ke nodusnya, ya nodus limpa ya. Kemudian bagian-bagian ini blood capillary, ini arteri, ini venanya ya. Kemudian bagian korteksnya atau bagian luar berbentuknya lebih gelap. Kemudian terdiri dari jaringan limfoid padat, kemudian terdapat primary nodul dan germinal center, kemudian bagian medulanya bagian dalam terang, terdiri dari jaringan limfoid difus atau kendor. Nah, terdapat sinus getah bening yang tadi sudah kita jelaskan di depan bahwa ruangan atau celah berdinding dari endotel. Coba kita lihat lagi di sini. Ya. Nah, dari bagian-bagian limpa ini. Kemudian selanjutnya adalah timus. Ya, kalau timus ada lokasinya bagian proksimal atau mediastinum dan sebelah ventral dari pembuluh besar yang meninggalkan jantung. Ya, jadi dari bagian proksimal, ya, tepatnya ada di sini nih, bagian timus dan sebelah ventral dari pembuluh besar yang meninggalkan jantung yang ke arah jantung ya. Meninggalkan dari jantung. Nah, di sini terdapat sejumlah besar sel T, sel-sel dendrit, dan sel-sel epitel dan makrofag. Kalau sel T ini pada yang belum dewasa atau pada bayi akan bermigrasi dari sumsum tulang merah ke korteks timus. Kayak di sini nanti. Ya, kemudian kalau sel-sel dendrit biasanya adalah berperan dalam respon imun pada nodus limpa tadi. Kemudian kalau sel-sel epitel ini memproduksi hormon yang berperan dalam pematangan sel T, ya sel T. Jadi ini sel epitel fungsinya untuk pematangan sel T. Kalau makrofag yaitu untuk membersihkan sisa-sisa sel yang mati karena tidak berfungsi. Untuk makrofag membantu membersihkan sisa-sisa sel yang mati karena tidak berfungsi. Pada bayi dan anak-anak timus agak besar dan sampai ke mediastinum superior ke atas, artinya ya bagiannya ukurannya kurang lebih pada bayi itu 70 gram. Nah, setelah pubertas baru timus berkembang sampai pubertas mencapai 30 sampai 50 gram, kemudian mengalami regresi atau pengecilan dan digantikan oleh jaringan lemak. Jadi pada orang dewasa timus mengalami atrofi atau mati dan hampir tidak berfungsi. Fungsinya dari timus adalah untuk membentuk limfosit. Ya. Kemudian involusi timus berat relatif maksimal dicapai akhir masa embrional atau pada saat masa perkembangan di dalam janin, ya embrio. Kemudian berat absolutnya pada masa sudah akil balik atau sudah dewasa atau sudah pubertas 30-40 gram. Kemudian seiring berjalannya waktu maka pada dewasa timus digantikan oleh lemak. Kemudian ada lien atau limpa, merupakan organ limfatik terbesar. Limpa menerima darah dari arteri lienalis dan keluar melalui vena lienalis pada vena porta. Nah, darah dari limpa tidak langsung menuju jantung tetapi terlebih dahulu ke hati dulu. Ya, disaring dulu oleh hati, terus kemudian limfa letaknya yaitu di sebelah kiri abdomen dan di daerah hipogastrium kiri bawah iga ke 9, 10, dan 11. Kalau dari iga di bagian urutan 9, 10, dan 11. Kemudian mempunyai kapsul jaringan ikat padat. Ini dikelilingi oleh kapsul jaringan ikat padat. Terdiri dari sabut kolagen, elastis, dan otot polos. Kemudian hilus atau membentuk bagian cekung, yang cekungnya itu merupakan keluar masuknya pembuluh darah atau pembuluh limfe. Nah, struktur limfa kapsulnya terdiri atas jaring peringkat yang irregular atau tidak beraturan yang membungkus limfa. Kemudian kapsul akan menjulur ke dalam yang dinamakan tadi trabekulae, di mana akan berjalan A dan V trabecularis, ya. Kemudian sel di sekitar trabekulae akan terbagi menjadi pulpa alba dan pulpa rubra. Kalau pulpa rubra itu yang mengelilingi pulpa alba,
Nah ini trabekulenya nih ya kan, ini trabekule. Kalau tadi di bagian limpa dipotong lagi, dijelasin di zoom lagi, maka akan terlihat trabekulenya. Kemudian ini bagian red pulp atau bagian pulpa yang warnanya merah. Kemudian yang ini ada sentral arteri spleniknya ada di sini ya. Kemudian ada white pulp of splenic noodle. Nah ini white itu mengelilingi yang maaf, kalau yang red mengelilingi yang merah mengelilingi yang putih. Kemudian ini kapsulnya. Nah pulpa alba dihubungkan dengan arteri yang mensuplai limpa. Kemudian terdiri atas sel limfatik, limfosit T, B, dan makrofag. Kemudian di pusat kelompok terdapat di arteri centralis. Kemudian kalau pulpa rubra dihubungkan dengan vena yang mensuplai limpa, terdiri dari splenic cords yang mengandung eritrosit, platelet, kemudian makrofag dan sel plasma. Kemudian splenic sinusoid yang berperan sebagai kapiler yang membawa darah. Jadi dalamnya terdapat eritrosit juga, sehingga dia lebih merah ya warnanya ya. Kalau alba kan ini putih, kalau ini lebih merah karena ada mengandung eritrosit, dan fungsinya juga sebagai kapiler di dalam limpa tersebut untuk membawa darah ke dalam limfa. Nah ini lebih jelasnya kalau digambarkan. Ini trabekul ya, ini trabekul. Kemudian ini arteri, sentral arteri. Kemudian white pulpnya ini yang putih itu pulpa alba. Kemudian rubra atau red pulpnya ini yang mengelilingi, nah di sini kan. Kemudian ada kapsulnya ya. Lalu fungsi dari limpa yaitu menginisiasi respon imun bila ada antigen di dalam darah. Jadi ketika ada bakteri masuk, antigen kan adalah benda asing ya yang di dalam tubuh, yang masuk ke dalam tubuh. Ada virus masuk, kemudian bakteri masuk, maka akan diinisiasi atau direspon imun oleh si limpa. Kemudian reservoir eritrosit dan platelet kemudian akan memfagosit atau eritrosit dan platelet yang defektif, yang sudah terkena oleh antigen itu memakan eritrositnya. Kemudian fagosit bakteri dan benda asing lainnya. Ya, memfagosit juga membunuh, memakan bakteri dan benda asingnya. Kemudian sirkulasi limpa ada dua pendapat, yaitu open sirkulasi yang artinya adalah kapiler arteri terakhir mencurahkan isi langsung ke pembuluh darah. Kalau close sirkulasi yaitu kapiler arteri terakhir berhubungan langsung dengan venous sinusoid. Jadi ada open dan close. Kalau yang open langsung ke pembuluh darah, kalau close ini harus melalui venous sinusoid dulu. Kemudian bagian tonsil, jaringan limfatik di bawah permukaan basah dari saluran mempunyai hubungan dengan dunia luar dan diliputi epitel. Letaknya di antara lengkungan langit-langit dan mendapat persediaan limfosit yang melimpah di dalam cairan yang ada pada permukaan dalam sel-sel tonsil atau di tenggorokan. Kalau tonsil itu kan di situ ada kelenjar getah bening juga, fungsinya juga untuk persediaan limfosit, atau ketika misalnya ada bakteri masuk, antigen masuk, maka pernah kita dengar radang pada tenggorokan, itu biasanya pada di tonsil. Ketika ada infeksi dia akan membengkak atau meradang, memproduksi lebih banyak sel limfositnya. Macam-macam tonsil lingualis, ada tonsil lingualis, tonsil platina, dan tonsil pharyngealis. Lingualis itu pada radix lingual, epitel berlapis gepeng tanpa lapisan tanduk. Kalau palatina di antara arcus glossopalatinus dan arcus pharyngeopalatinus. Kalau pharyngealis agak menonjol keluar dari atas faring dan terletak di belakang coana. Ini palatina tonsil, ini linguali tonsil. Kemudian ada tonsil pharyngeal. Nah, di sini semua letaknya, ada yang di atas, di tengah, ada yang agak ke bawah. Ini di dekat tenggorokan ya biasanya. Latin tonsil, ini lebih bawahnya lagi lingual tonsil. Kemudian ini tonsil palatina, gambarnya seperti ini. Kemudian skema aliran getah bening ya, skema dari aliran getah bening. Jadi kan mengalirkan getah bening ya, cairan getah bening. Sama halnya dengan pembuluh darah, maka getah bening pembuluhnya juga mengalirkan aliran getah bening. Yang pertama adalah mulai dari pembuluh darah ya. Kemudian dari pembuluh darah ini akan ke ruangan interstisial atau ruang cairan di antara rongga sel-sel jaringan sel. Ya, akan keluar, maka sel-sel di jaringan sel kan. Kalau cairan interstisial ini fungsinya adalah untuk agar
Oksigen, terus yang dari pembuluh darah ya karbon dioksida, makanan yang dibawa pembuluh darah bisa masuk ke dalam sel-sel. Nah, kemudian cairan interstisial ini terdapat pada rongga-rongga sel, rongga-rongga di antara sel. Jadi kalau ini sel, ini di tengah-tengahnya. Kemudian dari ruang interstisial ke kapiler limpa dulu, atau yang kecil-kecil, bagian pembuluh-pembuluh limpa yang kecil masuk dia. Nah, kalau sudah masuk ke kapiler limpa disebut cairan getah bening. Kemudian masuk lagi ke pembuluh limfa yang lebih besar atau disebut getah bening. Lalu dimasukkan lagi dari getah bening ke lymphatic duct atau ke cairan ke bagian ductus getah bening. Kemudian nanti lagi pertemuan antara vena jugular dan subclavian darah. Nanti akan melalui vena akan masuk kembali, kemudian di bagian subclavianya, di vena subclavia dextra ya yang tadi, kemudian langsung membuara nanti akan ke vena cava superior ya, seperti itu alirannya. Fungsi penting cairan getah bening ini adalah mengembalikan protein plasma ya yang hilang kembali ke aliran darah. Jadi ketika protein plasma tadi masuk ke telah menghilang, maka kembali lagi ke aliran darah. Protein yang tersaring melalui dinding kapiler darah hanya protein yang berukuran kecil, jadi kalau yang besar tidak ya. Protein akan tersaring masuk ke dalam cairan interstisial ya, tidak dapat berdifusi kembali ke dalam kapiler darah karena perbedaan konsentrasi tadi protein tadi. Nah, yang kecil-kecil, protein kecil tadi akan masuk ke kapiler darah, tapi kalau yang besar tidak ya, karena akan tersaring masuk ke dalam cairan ini. Kemudian kalau protein yang kecil-kecil dapat masuk kembali ke kapiler darah, tapi harus melalui aliran getah bening. Nah, getah bening tadi ke kapiler, dulu ke pembuluh limpa, baru ke lymphatic nodus, baru ke pembuluh darah yang vena ya, seperti itu. Ya, pompanya pada aliran getah bening adalah pompa otot ya, terdiri dari pompa otot, atau yang memompanya itu yaitu rangka otot, berbeda dengan darah ya kan. Kalau darah kan pompanya itu jantung kan, kalau ini otot-otot rangka kalau pada aliran getah bening. Kemudian secara garis besar, sistem limfatik mempunyai 3 fungsi, yaitu aliran cairan interstisial, mencegah infeksi, dan pengangkutan lipid ya. Kemudian nah ini untuk tugas kalian, jelasnya secara detail ketiga fungsi tadi sistem limfatik yang ibu sebutkan barusan, aliran cair nih 3 fungsi tersebut. Kemudian jelaskan faktor pendorong gerakan cairan limfe, lalu sebutkan sumber buku atau sumber webnya. Paling lambat 1 minggu nanti dikumpulkan via Google Classroom aja, nggak usah pakai ke email ya, via Google Classroom. Nanti ibu kirim share tugas di situ ya. Kalau ibu rasa cukup, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.